sembunyi dulu mas. Sudah kan? 36,2. Oke, kan. Oh iya. Halo dok. Ada enggak langsung. Assalamualaikum Bu. Nah, ini kan kita dari petani nih Bu, terus terang saya kan bina beberapa petani yang ada di Kalimantan Barat untuk mengembangkan buah-buahan seperti itu. Jadi maksud kita ketemu ibu itu mengedukasi masyarakat sebenarnya khasiatnya untuk di jambu kristal itu apa saja sih, paling nggak kan dari segi medis itu kan bisa apa ya, kesehatan itu kita bisa informasinya tahulah masyarakat seperti itu. Pada prinsipnya sih kalau kandungan tentang manfaat buah ya, terutama mungkin buah jambu kristal yang lagi dibahas abang gitu kan, pada prinsipnya sih sama dengan buah-buahan yang lain. Tentunya sangat bermanfaat banget bagi kesehatan kita pada tubuh kita gitu ya, karena kandungan gizinya sangat banyak ya, vitamin, mineral dan sebagainya, terutama tentang serat. Tapi ada satu hal ya, kalau untuk yang saya tahu itu bahwa untuk jambu kristal ini mungkin ada sedikit kelebihan dari jambu biji yang lain. Kan ini kan kurang lebih dengan jambu biji sama pada prinsipnya, cuma dia varian dari jambu biji warna putih yang tidak ada bijinya, jambu biji tapi tidak ada bijinya. Dia kelebihannya ada dua hal. Jadi salah satunya adalah tinggi serat sama kandungan vitamin C-nya lebih tinggi dibanding jambu biji yang lain. Itu yang paling ada pada jambu kristal. Jadi kalau masalah serat mungkin sangat bermanfaat bagi kesehatan terutama untuk pencernaan ya. Kalau vitamin ya, tapi kalau untuk vitamin C banyak banget tuh fungsinya bagi tubuh kita ya. Dia mana jadi sebab bagi pemecahan kulit dan sebagainya. Pada prinsipnya Ya. Jadi jambu kristal ini artinya punya nilai kelebihan di vitamin C sama seratnya. Kemarin kita baca-baca di medsos itu loh. Itu banyak dihubungkan dengan COVID ini Bu, kan seperti itu. Jadi sebenarnya sejauh mana sih ini kalau untuk menunjang kesehatan tubuh supaya tidak mudah terserang flu itu ya, COVID ya? Ya, pada prinsipnya sih ini kan vitamin C-nya lebih tinggi. Pada prinsipnya kalau vitamin C lebih tinggi kan meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya kan? Tentunya kalau daya tahan tubuh kita bagus, otomatis kan juga virus-virus yang lain pada masuk tubuh kita akan kita bisa tangkalkan seperti itu. Sebenarnya bukan hanya COVID ya, termasuk virus-virus yang lain, penyakit yang pada daya tahan tubuh kita bagus, otomatis kan penyakit-penyakit masuk dalam tubuh kita kan juga akan ditangkalkan seperti itu. Sebaiknya untuk konsumsi buah jambu ini bagaimana sih, seberapa banyak dalam satu hari atau dimakan sebelum atau sesudah makan lah seperti itu, artinya supaya untuk menunjang lebih khasiatnya lebih baik seperti itu. Yang saya tahu untuk jambu kristal ini karena kan kandungan vitamin C-nya itu lebih tinggi, sebaiknya sih dimakan di pagi hari sebenarnya. Pagi hari ya? Malah pagi hari, dimakan di pagi hari. Jumlahnya enggak ada aturan bro? Kalau untuk kondisi kita ya, vitamin C kita itu sekarang 75 kalau nggak salah ya, 75 sampai 90 mg kebutuhan kita. Kalau untuk karena vitamin C, apalagi kalau kondisi saat ini kalau kita lagi flu dan sebagainya, lagi sakit, vitamin C kita malah justru akan kita naikkan untuk konsumsi vitamin C. Jadi sebenarnya juga nggak masalah. Kalau ada kelebihan di vitamin C itu bagaimana Bu? Ada efeknya nggak buat tubuh sendiri? Ini artinya vitamin C yang alami ya, bukan yang kita beli tablet lah. Artinya vitamin C yang dari buah-buahan ini misalnya ada, kan kebutuhan kita memang 75, tapi kita makannya over nih, jambu ini sampai 1 kilo habis, otomatis misalnya ada 150 gram masuk ke tubuh kita, ada efeknya nggak? Pada prinsipnya sih kalau banyak dengan vitamin yang lain ya, kita harusnya kan memakan vitamin sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita makan seperti apa. Tapi pada prinsipnya kalau kelebihan pasti akan dibangun juga oleh tubuh kita sendiri. Jadi kalau terjadi misalnya karena terlalu hobi makan terus kelebihan, itu dia efeknya buat tubuh misalnya tidak jangka panjang tidak masalah. Kayaknya sih sejauh ini sih nggak ada sampai gini, kita terlalu banyak makan buah jadi penyakit kok, justru kayaknya sampai saat ini sih belum tahu ya Pak ya. Kemampuan kita makan buah itu seberapa sih? Kayaknya sih sampai
mungkin kalau ada penyakit tertentu gitu kan, mungkin bisa jadi seperti itu. Oh iya. Ada tambahan Bu informasi apa untuk masukan masyarakat ini supaya makan buah ini bagaimana? Menurut saya sih apalagi kondisi saat ini kita mungkin lagi banyak virus ya, tentang mungkin virus mungkin bukan hanya sekedar COVID ya, virusnya juga masih banyak di sekeliling kita. Memang angka baiknya kita pasti meningkatkan daya tahan tubuh, mungkin banyak konsumsi vitamin atau mungkin buah-buahan yang lebih salah satunya mungkin jambu boleh juga, yang lain boleh juga. Seperti itu. Selain jambu, apalagi Bu kalau buat konflik nih kira-kira yang vitamin C-nya tinggi? Pada prinsipnya kayak tomat juga boleh seperti itu. Pada prinsip vitamin C yang lebih tinggi, mungkin jambu kristal dibanding jambu yang lain ya. Pada prinsipnya kalau buah-buahan sih jeruk, tomat itu juga pasti vitamin C. Semuanya apa ya? Yang Pada penting prinsipnya buahnya setiap hari penting banget makan buah Bu ya. Iya. Harus makan buah, Iya. jangan sampai nggak makan buah. Harusnya memang rezekinya kita bukan hanya makan nasi aja ya sama lauk, tapi buah jangan lupa. Tapi kadang-kadang saya berpikir untuk konsumsi buah itu, saya pernah baca itu cuma berapa itu, kita termasuk Indonesia itu rendah sekali Bu ya dari konsumsi buahnya itu dibanding luar. Mungkin juga ya, mungkin terkait dengan daya beli kali ya, mungkin terkait dengan daya beli masyarakat kali ya. Masih berpikir buah itu mahal ya kan? Padahal sebenarnya sih nggak harus juga mahal, banyak kan buah lokal yang harus bisa dikonsumsi, nggak harus dengan membeli Pisang apa? seperti itu Jadi sebenarnya. sarannya teman-teman dari Ibu Dokter tadi, kita harus rajin makan buah, setiap hari makan buah, tubuh lebih sehat ya kan Bu ya? Ya, Otomatis seperti kita lebih giat beraktivitas. Oh ya, tadi ini dari Ibu itulah. kan? Mungkin bisa ditambahkan dari Bu, dari ini tambahan. teman saya ini ahli gizi saya ini. Pak. Yono ini, orang tangga ini gitu. Iya. Gimana Pak? Bisa dibantu Pak? Ini Bu, apa kita ngomongkan tentang buah ya khususnya di jambu kristal ini dalam rangka untuk apa mengedukasi masyarakat sejauh mana sih pentingnya memakan konsumsi buah per hari ya. Ini kita bicarakan tentang kandungan kelebihannya apa saja di jambu kristal, yaitu tadi seputaran konsumsi atau sebaiknya dikonsumsi buah itu berapa gram sih per harinya seperti itu. Baik Pak, kalau anjuran dari Kemenkes ya Pak ya, bahwa untuk konsumsi buah itu 2-3 porsi per hari. 3 porsi itu hitungan gramnya berapa itu? Itu hitungan gramnya kalau untuk buah ya, buah itu macam-macam ya Pak ya. Ya kalau untuk seperti buah pisang, nah itu satu porsinya sekitar 58 gram. Ya 50 sampai 58 gram. Nah, kalau untuk pepaya 110 gram per hari. Kalau untuk melon ini 50 gram, 90 gram, maaf ya. Kemudian kalau untuk semangka, nah itu 180 gram. Ya. Nah, untuk jambu kristal sendiri Bu? Nah kalau untuk jambu biji sekitar, karena ini beratnya agak berat ya Pak ya. Nah itu terus kemudian yang kurang lebih 180-an boleh. 180 gram. 180 gram ya Pak ya. Terus kemudian karena kami di sini di bagian klinik edukasi diabetes ya Pak ya. Ya. Nah ini sekarang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa untuk buah ada beberapa buah, meskipun pada prinsipnya semua buah ini boleh dikonsumsi oleh pasien diabetes ya. Semua buah bisa itu, Bu? Semua buah bisa, tetapi akan lebih baiknya lagi kalau kita memilih buah-buah yang indeks glikemiknya itu rendah. Apa itu? Bahasanya sulit itu. Ya, jadi indeks glikemik itu pengaruh makanan ini pada kenaikan gula darah. Oh, gitu, Pak. ya. Artinya ketika kita makan, nah buah gula darahnya terus cepat naik. Nah, itu buah-buah apa saja? Oh, kayak durian gitu ya? Nah, kayak durian itu juga termasuk indeks glikemiknya sedang ya Pak ya. Nah, kalau yang ini saya pilihkan, nah yang dalam piring ini adalah buah-buah yang mempunyai indeks glikemik sedang. Nah, jambu biji sendiri itu mempunyai indeks glikemik yang sangat rendah, jadi 19 saja nilainya. 19, itu Ya, lebih rendah daripada yang lain Ya, ya. jadi kategori indeks glikemik itu ada 3 ya, ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau rendah itu kurang dari 55. Nah, jambu ini 19. 19. Ya, jadi sangat baik Untuk jika dikonsumsi pada pasien diabetes. Selain tadi yang Dokter Hayatus sampaikan, seratnya kan tinggi. Nah, kalau serat tinggi itu ketika kita makan, maka pengosongan di lambung itu lebih lambat sehingga kenyangnya lebih lama.
Apa ini ada kandungan karbohidratnya juga sih Bu, buah itu? Ada Pak, ada kandungan karbohidratnya juga. Nah, tapi tidak terlalu banyak. Kalau untuk orang diet misalnya tidak makan nasi tapi makan buah bisa nggak Bu sebenarnya, mencukupi nggak? Nah kalau untuk diet itu, nah buah ini kandungannya itu kan vitamin mineral saja ya Pak ya, dan juga karbohidrat sedikit Ya, saja. sedikit. Nah sedangkan kalau tubuh kita itu membutuhkan ya gizi ada 6, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air ya. Nah kalau kita hanya makan buah berarti proteinnya belum dapat, lemaknya belum dapat ya. Kemudian kalau vitamin mineral sudah oke, nggak Sudah masalah. dapat. Jadi tetap kita kalau untuk makan prinsipnya dietnya seimbang saja. Jadi makanannya harus lengkap, harus ada sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini bisa kita mulai dari nasi, mie, dan sebagainya ya. Kemudian kalau protein dari lauk pauk, hewani, lauk nabati, ya satu porsinya satu saja, satu-satu. Kemudian sayuran dan buah. Seperti itu Pak. Kalau hanya diet buah saja, kalau menurut saya sih kurang ya Pak ya. Kurang ya. Iya. Kalau untuk diabetes berarti ini cara konsumsinya bagaimana sih Bu jamu kristal ini untuk penderita diabetes? Ya, sama Dimakan saja, Pak. sehari 3 kali apa cuma pagi hari? Ya 3 kali. Jadi porsi untuk makan buah tadi kan yang dianjurkan itu 2 sampai 3 kali, dijual sampai 3 porsi sehari. Jadi silakan mau tadi yang diajarkan dokternya itu di pagi hari boleh, atau nanti dipakai untuk snack pagi. Antara makan pagi dengan makan siang kan waktunya lumayan panjang nih Pak, diselingi dengan selingan. Nah pada pasien diabetes selingannya dianjurkan yang mengandung karbohidrat rendah. Nah jambu biji ini bisa sebagai pilihan yang tepat gitu. Kemudian nanti siang, makan siang dan makan sore juga bisa dipakai untuk selingannya. Nah, ada pertanyaan titipan ini Bu. Jadi itu kemarin teman itu berbicara tentang cara makan buah ini sebaiknya sebelum apa sesudah makan gitu. Karena banyak sekali kan di medsos yang ngobrolin itu kan jadi perbincangan hangat. Jadi sebelum atau sudah makan baiknya makan buah? Memang ada beberapa pendapat ya Pak ya. Kalau di medsos itu juga atau beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa kalau makan buah itu ada yang baiknya sebelum makan gitu ya Pak ya. Tetapi kita lihat lagi bahwa pada kandungan buah ini kan ada yang bersifat kandungan asamnya tinggi ya. Kalau untuk sebelum makan dikhawatirkan nanti pada buah-buah tertentu kalau kandungan asamnya terlalu tinggi nanti malah menimbulkan sakit namanya. Nanti mual nggak jadi makan gitu ya. Tapi pada buah-buah tertentu silakan aja kalau mau dimakan sebelum makan. Oh, jadi nggak masalah. tergantung jenis buahnya Bu ya, boleh iya. tidaknya dimakan sebelum atau sesudah Iya. makan, tapi berarti setelah makan Bu ya. Kalau- Cari amannya. Kalau mau aman, kalau misalnya kita punya penyakit mah ya sebaiknya setelah makan. Ini Kalau nggak punya masih nggak masalah sih Pak sebetulnya. kandungan apa sih sebenarnya yang di buah ini bisa menurunkan diabetes itu? Sebenarnya bukan menurunkan ya Pak ya, kata-kata Apa? yang tepat Oh, gitu ya. Jadi gimana? membantu menstabilkan Gula gula darah. darah. Karena ketika kita makan buah, kandungan karbohidratnya kan tidak setinggi pada karbohidrat pada makanan pokok seperti nasi, mie, kemudian kue, tepung-tepungan, kue manis itu ya. Sedangkan pada buah ini kandungan seratnya kan tinggi, karbohidratnya tidak banyak ya, tidak sebanyak pada makanan pokok. Sehingga ketika kita konsumsi buah, maka itu tadi seratnya tinggi, jadi awet kenyang, tidak ingin makan yang lain, sehingga aman untuk diabetes. Sebenarnya aman tidaknya itu misalnya gula di buah dengan gula pasir itu di tubuh sama nggak sih Bu itu? Nah sebetulnya kalau gula di buah dan gula pasir itu sama-sama dia merupakan sumber karbohidrat ya Pak ya. Tetapi karbohidrat yang monosakarida pada buah ini dari jenisnya fruktosa, sedangkan pada gula itu glukosa. Nah pengaruhnya pada kenaikan gula darah sama-sama berpengaruh, tetapi lebih tinggi pada glukosa. Lebih cepat glukosa daripada fruktosa. Jadi lebih aman sebetulnya. Lebih aman Bu ya. Ya, seperti itu. Ya terakhir Bu, ini pesannya kepada teman-teman ini apa untuk konsumsi buah terutama untuk diabetes? Kalau pada diabetes sih untuk buah ya pilih buah yang
hampir semuanya buah sebenarnya boleh sih Pak ya. Jadi yang penting itu kalau konsumsi pada pasien diabetes itu 3C Pak. Apa Bu itu? Ya, tepat jumlah ya. Jumlahnya harus tepat. Kalaupun kita makan buah yang Jangan berlebihan. glikemiknya rendah atau mungkin kandungan karbohidratnya tidak terlalu tinggi, tapi kalau jumlahnya banyak kan juga diakumulasi tuh, sehingga nanti kandungan gulanya akan banyak juga. Jadi yang penting itu jumlahnya tepat. Jumlahnya ya. tepat. Lebih baik lagi pilih yang indeks glikemiknya rendah, tadi ya seperti Jambu kristal. ya, dan lain-lain. Nah kalau yang pisang, pepaya, kemudian semangka, kemudian melon itu punya indeks glikemik yang sedang. Sedang. Boleh nggak dimakan. Nah ketika jumlahnya sesuai nggak masalah. Nah, intinya seperti itu. Jadi pada pasien diabetes nggak usah takut mau makan buah apapun boleh. Selama tidak terlalu banyak. Tidak boleh, selama tidak berlebihan sesuai dengan jumlahnya. Makan semangka seharusnya 1 buah 4 kilo ya bahaya itu juga Bu nggak- ya. Betul. Makan durian boleh nggak? Nah ingat kalau durian nggak 1 butir segini ya nggak boleh. Kalau hanya 2 mata. Oke teman-teman, itu tadi kita ngobrol dengan Ibu Dr. Mihayatus dan Ibu Daryati sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Pontianak Kota tentang manfaat terutama umumnya buah ya, dengan dikhususkan tadi di jambu kristal. Dan pesan-pesan beliau tadi adalah bahwa kita harus banyak makan buah untuk kecukupan gizi juga, selain beras sebagai karbohidrat, ikan sumber protein, juga buah sebagai sumber-sumber vitamin dan mineral. Jadi itu tadi pesannya Bu ya, harus banyak buah. Jangan takut makan buah karena tidak tingkat bahayanya tidak seperti gula biasa. Justru buah jauh lebih baik daripada kita berkonsumsi gula. Jangan banyak makan gula, banyak aja makan buah, tapi tetap aja. Itu aja teman-teman, buat para petani perbanyak buah karena kita jauh daripada cukup untuk kebutuhan buat di Kalbar ini. Silakan bertanam, nanti hasilnya kita akan coba buat dipasarkan, termasuk nanti bisa masuk ke rumah sakit asal produknya ini dijamin benar-benar sehat, tidak ada kandungan kimianya Bu ya. Betul Pak. Organik. Ini tadi ini organik Bu, tanpa pestisida loh ini. Kita jamin Ibu datang kita tidak ada satupun pestisida import. Jadi kita pastikan ini produk kita aman buat kesehatan. Bisa ya Pak ya? Bisa tutup lah. Dibuka nggak? Hah? Buka. Aku kira tanya untuk buah. Berarti Bapak tidak perlu makan buah, kan makan ini. Enggak, kita nggak boleh nyentuh ini sebelum ke konsumen Bu. Buah ini, jadi dari petik sampai ini kita harus clear pakai sarung tangan apa semua, jadi kita nggak sentuh. Kalau disentuh nanti 2 hari sudah hitam kan. Kalau nggak disentuh dia tahan seminggu. Panas ya Pak, panas suhu kita. Ya. Oke teman-teman, itu aja. Jadi hari ini kita sudah ngobrol banyak tentang buah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, ini Dibuat foto Bu, dipegang dulu.